Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat, saya punya tips. Tips Ramadan di rumah aja. Untuk malam ini saya kasih 2 tips. Tips pertama, bikin acara 2 jenis khatam. Tapi prioritaskan khatam bersama keluarga. Ini buat ini. Jadi selain ada khatam untuk diri kita sendiri, artinya begini, kadang kita sebagai orang tua ini gemes banget karena kan tingkatan iman anak kita macam-macam. Ada yang rajin, ada yang malas gitu ya, dalam baca Quran misalnya. Nah, supaya kita juga tidak terbawa situasi-situasi yang bisa merusak suasana Ramadan, saran saya begini, kita tetap punya jadwal khatam Quran sendiri, sebanyak-banyaknya, tetapi jangan tinggalkan keluarga. Ya, terutama sebagai seorang ayah. Jangan. Dan jangan juga nunggu kesadaran anak. Anak kalau nunggu sadar, lama. Makanya coba nih kalau misalnya kuliah, ya nunggu sadar anak-anak mahasiswanya kira-kira pada kuliah enggak kira-kira? Apalagi kuliahnya online. Abi Amir punya mahasiswa. Ya. Ayo anak-anak kita kuliah jam sekian. Ya. Tapi nunggu kesadaran mereka enggak dipaksa. Kira-kira pada kuliah enggak? Enggak datang. Enggak datang ya. Ada tidur-tiduran aja di rumah Tidur, masing-masing. harus di absen paling enggak ya? Iya. Nah, jadi para ayah, bikin program di rumah, ini tips dari saya. Nanti Abi Amir sama Ustaz Deden punya tips. Di rumah ini, bikin program khatam keluarga. Saya coba cek begini. Jadi, kalau masing-masing bacanya gantian, ya sebetulnya orang tua nih ngecek bacaan anak gitu ya. Ngecek tajwid anak, ngecek hafalan anak bisa. Lewat dari situ, tapi sebetulnya yang dirasakan di lapangan, kalau bacanya tuh gantian, suami, istri, anak gitu ya, apalagi ada di rumah mertua, ya, ada lagi misalnya saudara ipar, berarti keluarga besar nih. Ini beruntung sebetulnya yang bisa tinggal di keluarga besar ini, karena Islam itu menganut namanya sistem ailah, bukan keluarga inti. Islam itu menganut sistem ailah artinya an extended family. Semakin besar keluarga itu, semakin Islami sebetulnya. Ya. Nah, beda dengan Barat. Yang Barat maunya bikin keluarga kecil. Jauh dari keluarga orang tua, jauh dari keluarga mertua, jauh dari keluarga ipar. Nah itu Barat. Kalau perlu dia keluarga intinya itu nggak pakai suami atau nggak pakai istri. Nah Islam tidak begitu. Islam menganut keluarga besar. Dan rupanya kalau bacanya gantian, Allahu Akbar nih, ternyata itu bisa menyatukan hati yang tercerai-berai. Dengan niat begini, kadang saya niatkan begini sebetulnya. Saya tuh kalau sholat tarawih misalnya, saya lebih memilih anak saya yang jadi imam. Dia yang bacain. Saya berharap dia lebih banyak baca dan membacakan ke saya sehingga saya lebih banyak mendengar, sehingga saya mengetahui kelebihan dan kekurangan anak saya masing-masing. Setelah itu kita baca Quran bareng, saya niatin baca Quran bareng tujuannya supaya ada ta'liful qulub. Ya, menyatukan yang tercerai dengan Al-Quran, karena saya yakin dengan Al-Quran saja saya bisa dimampukan oleh Allah. Kalau yang lain saya nggak bisa nih. Ya, ini juga sekaligus menjadi tips bagi yang sedang kurang bersatu ya di rumah tangganya. Tapi memang untuk menjalankan yang saya sarankan ini dibutuhkan ketenangan hati, ya kesabaran untuk bisa melakukannya. Tetapi insya Allah Quran bisa menjadi perekat yang tercerai di rumah tangga itu. Sebagaimana Quran sebagai Alkitab, kalau kita niatkan perlembaran dibaca oleh istri, dibaca oleh suami, dibaca oleh anak, kemudian gantian si kecil sambil tertidur, sambil nangis, sambil baring, gak apa-apa dengerin. Ini insya Allah menjadi sarana ta'liful qulub. Ini tips saya, Ramadan di rumah aja. Bagi ayah, bagi bunda, ini kesempatan banget. Yang kedua,
tips di rumah aja begini. Kan kisahnya waktu Maryam di luar mihrab, Syekh Ali kemarin menjelaskan, ketika Maryam di luar mihrab kan disuruh kerja keras. Huzi ilaiki wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Kan gitu. Waktu di luar mihrabnya disuruh cari rezeki sendiri kan. Tetapi ketika di mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Jadi setiap kali masuk ke mihrabnya ada rezeki, tapi ketika sudah di luar mihrab, rezekinya agak kerja keras dapetinnya. Di sini ada kaidah, idza tayassarul asbab barakallah bi akhdil asbab. Ya. Wa idza inqata'atil asbab faja'a rabbul asbab. Terjemahkan. Tapi jangan bahasa Madura. Iya. Bahasa Indonesia dulu. Jadi ini ada kaidah teman-teman. Ketika Allah mudahkan semua sebab, maka Allah biarkan kita berusaha mengambil sebab-sebab. Ya. Kalau kita nggak mengambil sebab-sebab, kita akan celaka sendiri. Manjaddah wajadah. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Di sini nggak ada hubungannya iman kafir. Pokoknya orang mukmin sungguh-sungguh dapat, orang kafir sungguh-sungguh dapat. Orang mukmin malas nggak dapat, orang kafir sungguh-sungguh dapat. Jadi di sini orang kafir makan kenyang, orang mukmin nggak makan kenyang, nggak makan lapar. Seperti itu namanya idza tayassara asbab fata'khud bil asbab. Jika dimudahkan sebab, maka Allah memudahkan kita atau Allah perintahkan kita mengambil sebab. Tapi idza inqata'atil asbab, ketika sudah nggak mungkin ada sebab, kita nggak mungkin sudah, maka di sini farji' ila rabbil asbab. Segeralah kamu kembali kepada Allah yang menjadi induk semua sebab. Nah, termasuk dalam masalah rumah tangga nih. Ya, itu. Kadang kita kan nggak menguasai hati anak kita. Yang menguasai hati anak kita adalah Allah, maka ittikhadul asbabnya memang tidaklah mudah. Ya sudah, minta tolong sama Allah lewat Al-Quran. Tapi yang kedua tips Ramadan di rumah aja begini. Dengan menjadikan rumah kita sebagai mihrab, ya rumah ibadah, insya Allah rezeki akan turun itu. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki. Ya, ada yang bisa kita usahakan, ada yang memang ini Allah langsung yang memberikannya. Nah, bayangkan kalau sholat subuhnya berjamaah sekeluarga, apalagi ada mertua bersama yang tinggal bareng mertua ya. Jangan merasa tersinggung di mertua indah misalnya. Atau ada ipar ya, namanya kadang-kadang juga keluarga gitu kan. Ada lagi om atau ada tante tinggal di rumah. Ya kadang-kadang karena komunikasi berbeda kita seringkali tidak cocok. Tapi jadikanlah Ramadan kali ini, Ramadan kita bisa menyatukan hati kita dan Quran dengan semua kekuatannya, insya Allah akan memudahkan kita. Dan rezeki akan dimudahkan. Bayangkan sholat jamaahnya bareng, tilawahnya bareng, Allahu Akbar. Insya Allah rezekinya pun akan berlimpah.